Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Yunia Dwi Utami dan Yusima Ifatus Sa'diyah, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Antropologi Studi Islam. Yang pertama yaitu mengenai pengertian antropologi. Antropologi berasal dari kata anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu, yaitu ilmu sosial yang mempelajari asal-usul dan hubungan sosial manusia atau ilmu tentang struktur dan fungsi tubuh manusia, sehingga dapat disusun suatu pengertian yang sederhana bahwa antropologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang manusia dari segi keanekaragaman fisik serta kebudayaan, seperti cara-cara berperilaku, tradisi-tradisi, nilai-nilai yang dihasilkannya, sehingga setiap manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Kemudian yang kedua, pendekatan antropologi. Agama sebagai sasaran studi antropologi dapat disimpulkan dalam dua hal. Yang pertama, antropologi yang merupakan bagian dari kebudayaan dan menjadi salah satu sasaran kajian yang penting, sehingga menghasilkan kajian cabang tersendiri yang disebut dengan antropologi agama. Yang kedua, semua cabang-cabang antropologi sebenarnya masih ada pada satu rumpun kajian yang bisa saling berhubungan, yaitu antropologis. Menurut Abu Dinata, bahwa pendekatan antropologi dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama nampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya. Dengan kata lain, cara-cara yang digunakan dalam disiplin ilmu antropologi dalam melihat suatu masalah digunakan pula untuk memahami agama. Pembahasan selanjutnya, objek kajian studi Islam dengan pendekatan antropologi. Menurut Atom Muzar, fenomena agama yang dapat dikaji ada 5 kategori, meliputi yang pertama, scripture atau naskah atau sumber ajaran dan simbol agama. Yang kedua, para penganut atau pemimpin atau pemuka agama. Yang dikaji yakni sikap, perilaku, dan penghayatan para penganutnya. Yang ketiga, ritus, lembaga, dan ibadah. Misalnya, sholat, haji, puasa, perkawinan, dan waris. Yang keempat, alat-alat dan sarana. Misalnya masjid, gereja, lonceng, peci, dan semacamnya. Yang kelima, organisasi keagamaan tempat para penganut agama berkumpul dan berperan. Misalnya seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Gereja Protestan, dan Syiah. Kelima, fenomena atau objek di atas dapat dikaji dengan pendekatan antropologi, karena kelima fenomena tersebut memiliki unsur budaya dari hasil pemikiran dan kreasi manusia. Selanjutnya, paradigma pendekatan antropologis. Beberapa paradigma pendekatan antropologis meliputi evolusionisme klasik, difusionisme, partikularisme, struktural fungsionalisme, antropologi psikologi, strukturalisme, materialisme dialektik, kultural materialisme, etnosains, antropologi simbolik, dan yang terakhir sosiobiologi. Selanjutnya, cara kerja pendekatan antropologis dalam studi Islam. Menurut Amin Abdullah, cara kerja yang dalam hal ini bisa kita artikan sebagai langkah dan tahapan pendekatan antropologi dalam studi Islam memiliki 4 ciri fundamental. Yang pertama, deskriptif. Artinya, pendekatan antropologi dimulai dengan melakukan kerja lapangan atau observasi dengan jangka waktu yang lebih lama. Yang kedua, lokal praktis. Artinya, pendekatan antropologi disertai dengan praktik konkret dan nyata di lapangan secara lebih spesifik. Cara ini dibutuhkan keterlibatan langsung peneliti. Yang ketiga,
Pendekatan antropologi mencari keterkaitan antara domain-domain kehidupan sosial secara lebih utuh, yakni hubungan antara wilayah, ekonomi, sosial, agama, budaya, dan politik. Yang keempat, komparatif. Artinya, pendekatan antropologi memerlukan perbandingan dari berbagai tradisi, sosial, budaya, dan agama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila dalam penyampaian kami tadi ada salah-salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.